kalian pernah mendengar apa itu data governance? Buat kalian yang ingin tahu apa itu data governance, simak video ini ya. Bayangkan Anda berada di tengah lautan data yang terus berkembang. Setiap hari, organisasi-organisasi menghasilkan terabyte informasi dari transaksi pelanggan hingga interaksi di media sosial. Tapi, bagaimana memastikan data ini tidak hanya tersimpan, tetapi juga dikelola dengan baik? Disinilah data governance berperan. Data governance bukan hanya tentang melindungi data, ini adalah tentang mengatur dan memanfaatkan data untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Tanpa data governance yang efektif, organisasi beresiko menghadapi kekacauan data, kebocoran informasi, dan pengambilan keputusan yang buruk. Data adalah aset terbesar yang kita miliki, dan data governance adalah kunci untuk menjaganya. Nah, apa saja sih langkah-langkah utama dalam penerapan data governance? Langkah pertama dalam data governance adalah merancang strategi yang jelas. Tentukan tujuan utama data, apakah untuk meningkatkan efisiensi, memaksimalkan pengalaman pelanggan, atau mematuhi regulasi. Tanpa perencanaan, data hanya menjadi tumpukan informasi. Dengan strategi yang tepat, data dapat mendukung tujuan organisasi secara optimal. Setelah tujuan ditetapkan, saatnya kita mengumpulkan data yang relevan. Data bisa dari berbagai sumber, seperti sistem internal atau media sosial. Pilih data yang penting, lalu olah dengan baik agar tidak menjadi noise dan sulit diinterpretasikan. Pengelolaan data yang tepat adalah kunci untuk mendapatkan wawasan berharga. Kalau data sudah terkumpul, apa langkah selanjutnya? Ya, tentu saja dikelola dengan baik. Metadata itu seperti daftar isi. Kita jadi tahu apa aja yang kita punya dan cara menggunakannya. Tapi nggak cukup sampai di situ loh. Data juga harus berkualitas, yaitu akurat, konsisten, dan relevan. Nah, salah satu hal yang nggak boleh dilupakan adalah keamanan data. Bayangin aja, kalau data yang penting bocor, serem banget kan? Makanya penting banget untuk memastikan data kita aman dan terlindungi. Kalau pengelolaan data udah beres, langkah berikutnya adalah menggunakan data dengan maksimal. Ingat, data itu bukan cuma angka, di baliknya ada cerita menarik yang bisa kita ungkap. Lewat analisis data, kita bisa dapat wawasan berharga yang bikin keputusan lebih tepat. Terus, gimana cara bikin data lebih mudah dipahami? Jawabannya adalah visualisasi. Grafik atau dashboard bikin pola yang tersembunyi dalam data jadi kelihatan jelas. Dengan analisis dan visualisasi, kita bisa bikin keputusan strategis yang nggak cuma cerdas, tapi juga membuka peluang-peluang baru. Eits, perjalanan tidak berhenti setelah implementasi. Kita perlu terus memantau dan mengevaluasi apakah strategi data governance berjalan dengan efektif. Identifikasi area yang perlu perbaikan dan manfaatkan feedback untuk menyesuaikan proses sesuai perkembangan kebutuhan dan teknologi. Nah, langkah-langkah penerapan data governance sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang, bagaimana sih contoh implementasi data governance di kehidupan nyata? Contoh sukses penerapan data governance dapat dilihat pada perusahaan Amazon yang memanfaatkan data untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rantai pasokan, dan memberikan pengalaman personal. Adapun dalam sektor keuangan seperti bank, menggunakan data governance untuk mematuhi regulasi dan menjaga keamanan data nasabah. Tanpa data governance, efisiensi dan kepercayaan ini tidak mungkin tercapai. Dari keseluruhan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa data governance adalah fondasi kesuksesan organisasi di era digital. Tanpa pengelolaan yang baik, data hanyalah informasi tanpa arah. Dengan pengelolaan yang tepat, data menjadi aset berharga yang mendorong efisiensi, inovasi, dan keputusan strategis. Jadi, pastikan data terkelola dengan baik untuk keberhasilan jangka panjang. Jadi gimana, friends? Udah kebayang kan mengenai materi data governance? Semoga penjelasan dari kami bertiga bermanfaat ya buat kalian semua. Untuk referensi lebih lanjut bisa diakses di bawah ini ya. Sampai Sampai jumpa! jumpa.